Selamat datang di Deep Dive kita hari ini. Anda telah memberikan kami setumpuk analisis yang sangat mendalam ya tentang dinamika internal di PBNU, salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Betul, isunya kompleks dan ya sangat fundamental. Iya, dan misi kita adalah membedah kenapa ada desakan kuat agar seorang tokoh yang baru ditunjuk, KH Zulfa Mustafa, menolak jabatan sebagai pejabat ketua umum. Ini kan bukan sekedar perebutan kekuasaan biasa. Bukan sama sekali. Ini menyangkut konstitusi, legitimasi, dan marwah organisasi. Oke, mari kita bedah ini. Langsung ke intinya saja. Jadi kita punya ketua umum yang sah, masih menjabat, tapi kok tiba-tiba muncul posisi pejabat ketua umum? Gimana ini bisa terjadi dari sisi aturan main organisasi? Nah, disinilah letak masalah dasarnya. Dalam ADART PBNU, ketua umum itu posisinya kuat sekali. Dia itu, mandataris muktamar. Mandataris muktamar artinya pemegang amanat tertinggi ya? Tepat. Dan aturan di ART pasal 74 itu sangat jelas. Cuma ada satu cara untuk memberhentikannya. Lewat muktamar luar biasa atau MLB. Tidak ada jalan lain. Tunggu sebentar. Ini krusial. Jadi kalau tidak pernah ada MLB, artinya posisi ketua umum itu secara hukum tidak pernah kosong dong? Betul sekali. Anda tidak bisa mengisi kursi yang sebetulnya tidak pernah kosong. Lalu bagaimana bisa ada penunjukan? Nah, tindakan rapat harian syuriah untuk menunjuk PJ Ketum itu, dalam istilah hukum, namanya tindakan ultra vires, melampaui kewenangan. Ultra vires? Jadi seperti manajer cabang mecat CEO gitu? Persis. Keputusan itu batal demi hukum. Artinya secara legal, keputusan itu dianggap tidak pernah ada. Makanya jabatan PJ Ketum ini jadi anomali. Oke, jadi secara aturan jelas tidak sah. Tapi pasti ada upaya untuk membuatnya terlihat sah, kan? Saya lihat di catatan Anda ada soal rapat pleno tanggal 9 Desember 2025. Nah, di sini sepertinya situasinya jadi lebih panas ya. Betul sekali. Disinilah terjadi bisa dibilang perang angka. Pihak syuriah mengklaim kuorum rapat tercapai dengan kehadiran 55,39%. 55%? Oke, kedengarannya cukup. Tapi, data faktual yang Anda berikan menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Dari total 216 anggota pengurus, ternyata yang hadir hanya 58 orang. Hah, cuma 58? Itu kan berarti cuma 26,85%. Wow, bedanya jauh sekali. 55% lawan 26%. Kok bisa angkanya beda begitu? Siapa yang tidak dihitung di sini? Kemungkinan besar ya, mereka secara selektif tidak memasukkan unsur penting dalam basis perhitungan. Contohnya mustasyar. Mustasyar itu Dewan Penasehat, para kiai sepuh itu kan? Betul. Para penjaga moral organisasi. Tapi, angka yang paling signifikan sebetulnya bukan selisih itu. Angka yang paling penting adalah tingkat kehadiran dari unsur mustasyar itu sendiri. Berapa persen? Hanya 6,9%. 6,9%. Itu bukan lagi sekedar angka ya. Itu sudah sebuah pernyataan sikap. Tentu, diamnya mereka itu justru yang paling berisik dan ketidakhadiran massal ini bukan kebetulan loh. Maksudnya? Ini terhubung langsung dengan pertemuan para kiai sepuh dan mustasyar di Tebu Ereng. Mereka secara eksplisit menyatakan pemakzulan itu tidak sah dan menyerukan islah atau rekonsiliasi. Jadi boykot itu adalah bentuk kepatuhan terhadap, apa tadi istilahnya? Dauh. Perintah dari para sesepuh. Jadi menerima jabatan PJ Ketum itu artinya secara langsung menentang otoritas moral tertinggi di NU. Ini menempatkan KH Zulfa Mustafa dalam posisi yang sangat sulit. Jabatannya cacat hukum, ditolak mayoritas, dan secara moral bertentangan dengan arahan para kiai. Apa risiko pribadi yang dia hadapi kalau, katakanlah, nekat menerima jabatan ini? Risikonya sangat nyata dan bersifat pribadi. Biasanya kan organisasi itu jadi perisai hukum. Tapi kalau pengurus melakukan tindakan ultra vires, perisai itu bisa ditembus. Ditembus? Maksudnya bagaimana? Ada doktrin hukum namanya piercing the corporate veil. Artinya, dia bisa dituntut secara pribadi. Kalau ada kerugian finansial akibat kebijakannya, dia yang harus ganti rugi, bukan organisasi. Semua keputusannya sebagai PJ Ketum berisiko dibatalkan di kemudian hari. Jadi kesimpulannya, kita melihat sebuah jabatan yang pertama lahir dari prosedur yang cacat secara hukum. Betul. Kedua, ditolak oleh mayoritas pengurus secara faktual. Ya.
lewat boykot. Dan ketiga, bertentangan dengan seruan para sesepuh secara moral. Yang menarik di sini adalah, ini menjadi ujian fundamental ya bagi sebuah organisasi. Saat terjadi konflik seperti ini, kepatuhan tertinggi itu kemana? Ke manuver struktural sesaat atau kepada konstitusi dan maruah organisasi yang sudah dibangun puluhan tahun? Setelah menimbang semua ini, ada satu pertanyaan tersisa untuk Anda renungkan. Jika integritas sebuah lembaga dipertaruhkan, apakah kepemimpinan sejati ditunjukkan dengan menerima kekuasaan yang ditawarkan, atau justru dengan keberanian untuk menolaknya?